Dua hantu bertemu dan bercerita bagaimana mereka mati. Bagaimana cara kamu mati? Aku mati akibat kedinginan. Bagaimana bisa kau mati dalam kedinginan itu? Sebenarnya aku terkurung dalam lemari es. Mula-mula aku cuma menggigil. Setelah itu anggota tubuhku mulai membeku. Kemudian aku merasa dunia menjadi gelap dan akhirnya mati. Tapi aku merasa bersyukur karena aku mati tanpa banyak kesakitan. Kasihan deh lu. Kalau kamu, bagaimana cara kamu mati? Aku kena serangan jantung. Oh, kok bisa kena serangan jantung? Sebenarnya aku menangkap basah istriku sedang selingkuh. Pada suatu hari, aku pulang ke rumah agak cepat. Aku melihat ada celana dalam laki-laki dekat depan pintu. Aku tahu pasti istriku sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Aku berlari masuk kamar tidur. Cuma ada istriku seorang. Aku tahu pasti laki-laki itu bersembunyi dekat-dekat situ. Aku lari masuk kamar mandi, gak ada juga. Kemudian aku lari ke tingkat bawah. Aku cari di gudang, gak ada. Aku lari naik lagi ke tingkat atas tadi. Tapi gara-gara aku kecapean, aku kena serangan jantung. Memang sakit dan akhirnya aku mati. Alamak, kenapa enggak kau cari di lemari es? Kalau enggak, kan kita masih hidup sekarang, bodoh. Di sebuah gedung tua yang angker, hantu penghuni sedang termenung sedih. Hingga kawannya sesama hantu datang menghampirinya. Hai bro, kenapa kamu kelihatan sedih banget? Ceria dong kayak gue nih. Iya nih, gue lagi gak mood banget. Kenapa bisa begitu? Gara-gara acara TV, muka gue jadi kelihatan. Loh, harusnya bangga dong. Jadi manusia-manusia itu gak berani lagi kesini. Justru itu gue jadi kesepian. Malam Minggu Kliwon, muncullah hantu ambulan menuju bioskop Megaria 21. Dia ikut antri karcis untuk menonton film ayat-ayat cinta. Dan sesampainya di depan loket, dia ditanya oleh petugas, mau diurutan dan nomor yang mana? Barisan huruf A nomor 9. Karcisnya 20.000. Maaf, saya tidak punya uang. Saya adalah hantu ambulan. Hihihihi. Apaan? Emang bioskop nenek moyang lu? Ayo, kamu bayar atau gue panggilin satpam. Semar pulang sendirian di tengah malam sehabis bergadang di kampung sebelah. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang kata orang malam paling seram. Jalanan gelap ditambah dengan rintik hujan menambah seram suasana. Saat melewati kuburan yang terkenal angker, tiba-tiba muncul hantu sundel bolong tepat di depan Semar. Tapi si Semar sama sekali tidak takut, malah meledek. Aduh, hantu jelek aja pamer celengan, nyindir ya. Mentang-mentang tahu kalau gue habis kalah judi. Sundel bolong, tengsin dan ngeloyor pergi karena gagal nakut-nakutin. Melihat temannya dipermalukan, hantu pocong ganti unjuk gigi melompat-lompat di depan Semar. Tapi lagi-lagi lelaki itu bukannya takut, malah ketawa ngakak. Ini lagi, hantu kok lucu banget. Udah tahu jalannya mulus, ngapain lompat? Pocong pun tersipu malu lalu melompat pergi. Melihat keberanian Semar, hantu yang lain jadi penasaran. Seluruh hantu penghuni makam mulai dari tuyul, suster ngesot, kuntilanak, genderuwo sampai nenek gayung muncul semua ngerebutin si Semar. Tapi mereka semua harus kecewa karena yang ditakut-takutin sama sekali gak takut. Percuma aja kalian berpose aneka gaya. Gua gak bakalan takut karena gak ada yang gua takutin di dunia ini. Hahaha.
Kumpulan hantu itu pun nyerah dan kembali bobok manis di dalam kuburan. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara teriakan perempuan memanggil Semar. Bang Semar, kemana aja sih? Lu dari tadi kau dicariin gak ada. Awas lo kalau pulang gua kemplang kepala lu. Semar mendadak pucat dan cepat ngumpet di balik batu nisan. Tuyul pun berkata, Bro, hati-hati dong kalau jongkok, kepala gue keinjek tahu. Shh, jangan berisik. Kalau sampai ketahuan gua ngumpet di sini bisa berabe. Tuyul, emang yang nyariin lu tadi itu siapa sih? Kok sebegitu takutnya? Bini gua. Seorang ustadz dipanggil untuk mengusir hantu di sebuah rumah angker. Konon ada 10 hantu yang sering mengganggu penghuni rumah tersebut. Setelah diteliti, kemudian ustadz itu memejamkan mata sambil membaca surat Yasin. Setelah selesai, ia membuka matanya. Seketika itu juga 9 hantu langsung hilang. Tapi masih ada 1 hantu lagi. Lalu ustadz tersebut kembali membaca ayat kursi. Tapi hantu tersebut tak kunjung pergi juga. Ustadz itu bingung, kenapa ya gak pergi-pergi juga. Tak berapa lama, ke-9 hantu yang tadi pergi balik lagi menjemput temannya. Maaf Pak Ustadz, yang satu ini budek. Suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, di mana menurut orang tua saat itu banyak hantu berkeliaran. Si Gareng yang usianya menginjak 5 tahun baru saja pulang dari mengaji. Di tempat yang agak sepi dan agak gelap, yang rimbun dengan pohon bambu, bulu kuduk si Gareng mendadak merinding. Tepat di tikungan di mana terdapat pohon beringin besar, langkah Gareng terhenti dan matanya tertuju pada sosok putih yang berdiri di tengah jalan. Dan tiba-tiba saja sosok putih itu meloncat ke arahnya, tepat berdiri di depan muka Gareng. Melihat sosok tersebut dengan wajah penuh darah dan bau busuk menyengat, Gareng kaget dan mundur beberapa langkah sambil mulutnya berteriak, Pocong! Gareng hendak melarikan diri, namun kakinya terasa sangat berat untuk digerakkan. Sementara sosok pocong itu meloncat sekali lagi mendekati Gareng. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Gareng ingin segera pingsan saja waktu itu, tapi sesaat sebelum pingsan dia teringat nasihat guru ngajinya. Kalau di jalan ketemu hantu, kamu harus membaca doa. Begitu nasihat Pak Ustadz. Si Gareng pun hendak melakukan apa yang dinasihatkan oleh Pak Ustadz. Tapi di tengah ketakutannya, dia juga kebingungan doa apa yang harus dibaca. Sementara yang dia tahu hanya doa mau makan saja. Daripada tidak sama sekali, akhirnya dibacakanlah doa mau makan itu oleh si Gareng. Sambil menundukkan muka dan tangan agak terangkat ke atas, seperti orang hendak makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mendengar doa mau makan tersebut, si pocong kaget, kemudian kabur loncat tunggang langgang. Setelah agak jauh, si pocong mengumpat ke si Gareng. Sialan tuh anak, gue mau dimakan, emangnya gue lontong. Seorang pria mengunjungi psikiater dan berbicara tentang dihantui oleh penglihatan akan kerabatnya yang telah meninggal. Hantu ini berdiri di atas tembok pagar di belakang rumah saya setiap malam. Mereka duduk di sana dan melihat ke saya. Apa yang bisa saya lakukan? Itu mudah. Tanam pecahan kaca atau paku di atas tembok pagar rumah. Ada seorang istri yang cantik dan seksi, baru ditinggal mati suaminya. Lalu suaminya ini mati jadi hantu. Malam harinya, arwah suaminya balik ke rumah mendatangi istrinya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Siapa di luar? Nih aku, suamimu. Ai, kenapa kamu balik? Kan sudah mati. Ada yang mau aku sampaikan.
Gak usah ketemu aku lagi. Sudah mati ya mati aja, jangan ganggu aku lagi. Penting, please. Enggak ah, kamu udah mati, aku takut. Sebentar aja, paling cuma 2 menit. Akhirnya istri pun membuka pintu. Cie, janda nih. Hantu gila loh. Ayah, apakah hantu itu benar-benar ada? Tidak nak, hantu itu tidak ada. Hantu hanyalah cerita bohongan yang ada di film dan di TV. Tapi ayah, pembantu kita bilang jika hantu itu benar-benar ada. Nah, cepat kemasi semua barang-barangmu dan bilang pada ibumu, kita akan pindah dari sini, cari kontrakan baru. Tapi kenapa ayah? Kita tidak punya pembantu nak.